Pemirsa, lemahnya penegakan hukum terhadap villa-villa bodong atau tak berizin berdampak terhadap keberlangsungan villa atau akomodasi pariwisata yang legal. Kondisi tersebut membuat pendapatan villa berizin resmi menurun, sementara di lain sisi mereka dikejar pihak pajak. Ketua Asosiasi Bali Villa Rental dan Manajemen Kade Adnyana mengatakan, belakangan ini pariwisata Bali secara umum cukup lesu, banyak kunjungan namun villa-villa dan hotel sepi. Menurutnya hal tersebut salah satunya disebabkan oleh banyaknya villa-villa bodong atau tidak berizin yang beroperasi di Bali. Villa tersebut bisa juga berbentuk rumah pribadi yang dikomersilkan. Mereka biasanya dimiliki oleh warga negara asing yang juga menyamar sebagai wisatawan dan menyewa villa bodong tersebut dalam jangka panjang dan kemudian memasarkannya di luar negeri. Terkadang mereka juga beralasan yang menyewa villanya tersebut adalah teman maupun keluarga mereka. Villa-villa bodong tersebut menawarkan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang hampir sama dengan villa berizin dan parahnya lagi mereka tidak membayar pajak. Sementara di lain sisi, villa yang berizin kini justru kekurangan pasokan wisatawan. Hal tersebut menyebabkan pendapatan anjlok, namun di sisi lain mereka juga dituntut oleh pihak pajak, padahal tingkat hunian sepi. Lemahnya pengawasan ini diharapkan bisa diatasi oleh pemerintah agar villa yang berizin bisa kembali menerima wisatawan sehingga bisa menghimpun pajak yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena transaksinya kita nggak bisa ketahui, Oman. Mereka itu bertransaksi di luar negeri, di negerinya sendiri, iya. menggunakan fasilitas internet sendiri dan Uangnya entah kemana. uangnya ya pasti yang menerima adalah si pelaku bisnis itu. Dan mereka jelas tidak bayar pajak. Berarti. Tidak bayar pajak karena mereka ya itu teman saya yang datang ke Bali, itu keluarga saya yang datang ke Bali dan itu ngakunya begitu dan itu keluarga setiap hari ada keluarganya datang itu gimana? Tidak ada pengawasan sama sekali dan inilah yang menyebabkan sekarang ini tersedot ke sana semua. Tamu-tamu yang datang ini tersedot ke sana gitu dan akhirnya villa-villa yang sudah resmi, yang sudah berizin, yang sudah melakukan persyaratan yang sudah maksimum ini ya kosong, Pak Man. Terus di satu sisi kita harus bayar pajak, ada angka yang harus kita kejar juga karena di Kabupaten Badung sendiri kan kita tahu bahwa target pemerintah tidak sedikit itu. Dan pemerintah pasti akan melakukan upaya-upaya bagaimana mereka bisa meningkatkan PAD-nya kan begitu. Dan kita yang justru yang sudah berizin itu yang diobok-obok. Nah ini kan gimana ya gitu. Sedangkan mereka yang tidak berizin ini, yang tidak resmi ini dibiarkan begitu karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan kontrol sistem. Ditambahkan Kade Adnyana, pemerintah pusat telah mengeluarkan moratorium pembangunan villa di Bali. Tinggal kini bagaimana penertiban, penataan, dan pembinaan akomodasi yang sudah ada atau telanjur dibangun. Riase Bali TV.